Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Cak Imin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah, dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada isu bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY mas saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lagi sebagai capres nanti kan banyak. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperan secara arif dan bijak. Begitu. Dengan senang hati, kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa, tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya, nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari hakim sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Cak Imin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah, dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada isu bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY mas saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lagi sebagai capres nanti kan banyak. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperan secara arif dan bijak. Begitu. Dengan senang hati, kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa,
tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari hakim sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum, kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY mas saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan banyak. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperan secara arif dan bijak. Begitu. Dengan senang hati, kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari hakim sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum, kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah,
contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus